Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Haifia Tunisa, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cililin. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Sekolah merupakan tempat menanamkan nilai-nilai positif dalam diri siswa. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih di mana benih-benih tersebut dirawat dan diberi pupuk sehingga tumbuh subur. Sudah seharusnya sekolah menjadi tempat ditanamkannya nilai-nilai kebajikan dan budaya positif sehingga kelak nilai-nilai dan budaya positif ini tumbuh dan menjadi karakter dalam diri para siswa. Dengan demikian, kegiatan aksi nyata 1.4 ini dilaksanakan untuk menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah dan membagikan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Tujuannya yang pertama, menyebarkan pengetahuan mengenai budaya positif di sekolah. Yang kedua, memberikan gambaran bagaimana budaya positif diterapkan di sekolah. Yang ketiga, berbagi pengalaman mengenai penerapan budaya positif, khususnya keyakinan kelas dan restitusi. Serta yang terakhir, mengajak warga sekolah, khususnya para guru, untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan video diseminasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cililin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah menempatkan waktunya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari modul 1.4. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ini adalah sikap, nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Jadi budaya positif ini adalah sebuah budaya atau kebiasaan di lingkungan kita yang sifatnya positif. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Nah, jadi sebenarnya intinya disiplin positif ini adalah sebuah sikap disiplin yang muncul dari dalam diri anak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Jadi mungkin yang selama ini kita lihat itu kan kedisiplinan itu cenderung anak itu dipaksa, gitu, dipaksa untuk disiplin. Nah, sedangkan disiplin positif di sini tidak ada paksaan, jadi sudah ada kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, sikap disiplin di sini merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Gitu. Dan sikap disiplin di sini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif yang diyakini oleh seluruh umat manusia terlepas dari suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Misalnya disiplin, saling menghormati, saling menghargai, toleransi. Nah, itu kan nilai-nilai yang disepakati bersama oleh semua manusia gitu ya. Dan nilai-nilai ini sifatnya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan
yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi kalau sudah tertanam nilai-nilai kebajikan universal di dalam diri seseorang, ini akan terbangun motivasi intrinsik. Jadi sudah tidak harus dipaksa lagi. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini berlaku untuk semuanya, baik siswa maupun guru. Setiap manusia itu ketika melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Nah, motivasinya ini diantaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa kita ini ketika mengikuti aturan, mereka mungkin motivasinya adalah supaya tidak dihukum. Gitu. Atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, pengen dipuji, pengen dapat hadiah mungkin, atau yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau alasan ketiga ini berarti dia itu sudah tidak mengharapkan imbalan, bukan karena takut dihukum, tapi sudah muncul kesadaran. Mengapa harus disiplin? Karena dia punya nilai-nilai yang dia pegang dalam dirinya. Nah, kemudian hukuman dan konsekuensi mungkin sudah tidak asing lagi. Kalau siswa melanggar biasanya dihukum gitu ya. Apa itu bedanya hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, mereka tidak dilibatkan untuk, kalau mereka bikin kesalahan maka mereka akan diapain? Nah, mereka kan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, biasanya guru yang memberikan. Datang terlambat misalnya, dijemur atau diapain lah gitu ya. Dan tidak ada kesepakatan atau pengarahan dari guru sebelumnya. Nah, di sini hukumannya bisa berupa fisik maupun psikis, bisa berupa hukuman fisik maupun verbal. Nah, sedangkan untuk konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati bersama oleh siswa. Jadi kita bikin kesepakatan nih, kalau misalnya kamu terlambat 15 menit, maka apa konsekuensinya itu sudah disepakati dengan siswa. Dan ketika siswa melanggar, maka dia sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika dia terlambat. Nah, ini konsekuensi ini dibuat oleh guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, tapi dalam konsekuensi ini juga murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, penghargaan, yang kita tahu kan penghargaan itu sesuatu yang positif gitu ya. Tapi menurut Alfikon di sini, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita selalu mengiming-imingi dengan penghargaan, itu artinya kita tidak yakin bahwa mereka itu bisa melakukan itu. Jadi harus diiming-imingi dulu sama penghargaan, baru bisa mengikuti aturan misalnya, atau melakukan sesuatu dengan baik. Nah, ternyata penghargaan juga tidak selamanya bagus. Di antaranya pengaruhnya itu jangka pendek. Jadi seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka pendek. Kalau tidak diberikan penghargaan lagi, maka mereka tidak punya motivasi lagi untuk melakukan hal itu. Jadi harus ada penghargaannya, itu baru dia mau melakukan. Dan kemudian juga tidak efektif. Dan beberapa penghargaan juga tidak efektif. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi dia itu akan melakukan pekerjaan yang bagus kalau misalnya ada penghargaan. Kalau tidak ada, tidak semangat gitu. Berarti kan tidak efektif. Nah, kemudian yang selanjutnya ini merusak hubungan. Nah, kenapa merusak hubungan? Misalnya kita memberikan penghargaan ke siswa nih. Nah, bisa jadi siswa yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa iri dan akhirnya akan merusak hubungan antar siswa. Nah, kemudian juga seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya. Bisa kemungkinan muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya aja. Berarti siswanya itu tidak bersikap jujur dan menciptakan persaingan di dalam kelas.
dari persaingan itu menciptakan kecemasan. Dan mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, tidak mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Saya emang nggak akan dapat nih, udahlah menyerah aja gitu, karena nggak akan mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian juga menurunkan kualitas. Nah, ini ada pengamatan. Ini ada 2 kelompok mahasiswa yang kerja praktik gitu ya di sebuah surat kabar. Yang satu dibayar, yang satu kelompok dibayar, yang satu tidak. Nah, ternyata yang dibayar itu ya berhenti, kinerjanya berhenti berkembang, sementara yang tidak dibayar itu malah bisa mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Nah, yang selanjutnya mematikan kreativitas. Nah, jadi ini juga murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Nah, kreativitas murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah. Jadi kalau mau bersaing, berlomba ya tunjukkan aja yang terbaik, nggak usah mikirin penghargaannya apa gitu. Terlalu sibuk memikirkan apa nanti hadiah yang didapat, malah jadi tidak berkembang kreativitas. Nah, ternyata juga penghargaan ini bisa menghukum. Misalnya penghargaan ini menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi yang dapat juara kan merasa senang, tapi yang nggak dapat juara mereka akan merasa dihukum gitu. Nah, kemudian juga misalnya kita selalu dapat penghargaan nih, saya dapat ranking, dapat piala gitu. Ketika dia tidak mendapatkan itu, maka dia juga akan merasa dihukum juga. Gitu. Nah, yang terbaik tentunya di sini adalah motivasi dalam diri. Nah, di sini ada contoh, misalnya seorang anak itu belajar membaca untuk pertama kalinya. Ketika dia berhasil bisa membaca, nah itu sebenarnya sebuah penghargaan itu sendiri. Ketika dia berhasil melakukan sesuatu, itu sebenarnya adalah sebuah penghargaan. Nah, kemudian ini restitusi, yang tadi kan hukuman, konsekuensi, yang sekarang adalah restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga siswa itu atau anak itu bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi dalam restitusi ini kita ngajak ngobrol siswa, masalahnya apa sih gitu. Apa yang menyebabkan kamu bertindak seperti itu? Nah, kemudian bagaimana cara kamu menanggulangi supaya kesalahan kamu itu tidak terulang lagi gitu. Jadi kita tuh membantu anak untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi sendiri intinya. Nah, yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin ini udah tidak asing ya. Keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dengan murid, dan kesepakatan ini dibuat berpihak pada murid. Jadi dibuatnya bareng-bareng sama siswa. Tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif yang disepakati dan dilaksanakan oleh semua siswa di kelas. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas 10-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kan kita jadwal pembinaan wali kelas ya. Dalam jadwal pembinaan wali kelas ini, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Nah, bagus. Nah, jadi hari ini kita membuat peraturan, tapi peraturan ini atas kesepakatan kalian semua. Gitu ya, tujuannya buat apa sih kita punya peraturan kelas? Supaya disiplin. Terus apa lagi? Disiplin, mandiri. Ya, selama ini ada nggak sih hal-hal yang bikin kalian itu tidak nyaman di kelas? Ada apa aja? Banyak. Banyak yang tidak mikir. Terus nggak bayar uang kas. Apalagi susah diatur.
Disuruh ngapain kalau diaturnya? Oh, banyak ngomong. Oh, berarti kelas ini tuh kemampuan bahasanya bagus ya. Karena banyak berbicara gitu ya. Nah, tinggal gimana kemampuan dan bakat minat berbicara itu disalurkan ke hal-hal yang positif gitu ya. Berarti berisi gitu ya. Berisi kemudian. Ada yang suka kehilangan baru? Ada. Coba. Ya. Kalau itu baru kan apa? Gak ngomong. Ada yang ngomong ada ya? Nah, itu ya. Kalau ada itu kan baru. Tapi kalau ada hilang, nah, ada lagi nggak yang bikin kalian itu tidak nyaman di kelas? Buang sampah sembarangan. Di pojok. Siapa yang suka buang sampah di pojok? Terus ada yang dibully kan di kelas ini? Korban bully tidak akan mampu. Nah ya, ada nggak? Serius tidak ada yang nanti menuliskan satu peraturan kelas yang disepakati. Jadi satu orang menulis satu peraturan. Saya tadi suka banyak yang buang sampah nih, berarti yang kalian tulis adalah tidak membuang sampah sembarangan, gitu ya. Terus tadi ada yang suka hilang bolpen. Nah, berarti peraturan yang kalian tulis apa? Jangan dijawab Jangan disimpulkan dong. Jangan pinjam bolpen atau harus mengembalikan. Harus mengembalikan. Kalau pinjam berarti harus mengembalikan. Terus tadi ada yang suka berisi kalau belajar. Apa peraturan yang dibuat? Berarti harus menghormati orang lain yang sedang belajar ya. Kita sedang belajar. Nah, sekarang untuk bagian ini satu ya. Kalian tulis satu peraturan kelas yang kalian inginkan. Jadi supaya kita tuh belajarnya nyaman, gitu ya. Dan hilang itu bolpennya. Nah, silakan berserah kalian apa yang kalian inginkan ya. banyak yang gue. Akhirnya bukan Satu aja ya. Nanti kita satukan yang poin yang mana. Tidak kita teman. dilarang pacaran. Dilarang ewean. Nah ya sudah, kalau langsung ya. Ayo, Naon jas aja. Udah boleh ngelot. Tidak boleh Ini video aku tadi Udah? Tidak boleh. Tidak boleh apa? Kamu pengennya tidak boleh apa? Udah, Bu. tidak boleh apa boleh. Jokowi juga. Ini sudah di kalau
Berarti ini beribadah. Ini saling mengingatkan untuk ibadah. Kalau tidak boleh pacaran di kelas apa ya? Dosa. Berarti masuk ke keagamaan juga ya? Dosa. Itu ya. Boleh mengejek, kadang suka ngejek. Kayaknya ngejeknya bercanda. Bercanda kan? Tidak boleh menghina. Ada yang suka menghina? Tidak boleh shaming. Ih dia mah hidungnya pesek, ih dia mah itu kan kita. Nah nggak boleh ya. Kita itu semuanya adalah ciptaan. Berarti kalau kamu menghina seseorang, berarti kamu menghina yang menciptakan itu. Ya. Terus nih, tidak boleh menjauhi teman yang belum bisa bersosialisasi. Harus berangkul satu sama lain, nah itu ya. Karena kan gini, tiap orang tuh punya karakter yang beda-beda ya. Ada yang pada bergaul sama sini sama-sama, ayo gitu ya. Ada yang apa namanya tidak bisa bersosialisasi dengan seperti yang lain gitu ya. Tapi kalau udah dekat, baru dia bisa all out. Tapi kalau dengan orang yang tidak begitu dekat, biasanya dia lebih tertutup. Nah ini jangan dijauhi ya. Nah berarti ini bisa kita simpulkan, kita itu harus saling menghargai. Kami harus jangan lupa kasih nama di bawahnya ya. Boleh warna-warni. Bentar. Jadi awalnya siswa itu diminta untuk menuliskan. Nah, menurut kamu nih lingkungan belajar di kelas kita yang membuat kamu nyaman dan tidak nyaman itu apa? Awalnya di kertas, apa sticky note, kemudian dikelompokkan. Oh, nih ada yang berhubungan dengan beribadah, tanggung jawab, disiplin, menjaga ketertiban, kebersihan dan saling menghargai. Nah, setelah ini kita kelompokkan, kemudian kita buat menjadi kalimat positif, misalnya saling mengingatkan untuk beribadah, memiliki rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah dari kalimat positif ini kita buat menjadi keyakinan kelas, gitu. Dan keyakinan kelas ini disepakati dan ditandatangan oleh seluruh siswa kelas itu. Nah, yang tadi keyakinan kelas itu juga tujuannya supaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi seluruh siswa, supaya belajarnya nyaman dan aman. Nah, ini yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya semua manusia itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini berlaku juga tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk guru. Dan ketika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan timbul suatu masalah. Nah, yang pertama ini kebutuhan untuk bertahan hidup survival. Di antaranya kebutuhan biologis, fisiologis seperti makan gitu ya. Kalau kita lapar, kalau anak lapar, kemudian nggak boleh makan, pasti belajarnya nggak konsen gitu ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini, ketika siswa itu juga kalau dilihat ya, beberapa siswa yang bermasalah di sekolah, ternyata di rumahnya itu tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari keluarganya. Misalnya di keluarganya itu broken home gitu.
Nah itu pasti di sekolahnya biasanya bermasalah juga. Nah kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi setiap orang itu pengen diakui kemampuannya. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah kebebasan di sini itu kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap orang itu memiliki keinginan untuk bisa membuat pilihan sendiri, nggak mau diatur terus gitu kan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi tentu saja setiap orang pengen ada waktu untuk bersenang-senang gitu, apapun caranya, misalnya dengan jalan-jalan, nonton, itu kan, terus main game. Ya setiap orang punya kebutuhan akan itu, dan 5 kebutuhan dasar ini kalau tidak terpenuhi salah satunya maka akan menimbulkan suatu masalah. Nah kemudian dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Jadi dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang atau hal-hal yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi apa ya, dalam pikiran kita, di mana di situ tuh kehidupan perfect mungkin ya, semuanya ideal gitu. Nah, apa peran kita sebagai guru? Kita bisa memasukkan hal-hal bermakna dan nilai-nilai kebaikan yang tinggi ke dalam dunia berkualitas siswa dengan membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, sehingga murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, yang selanjutnya ini restitusi 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru kita punya posisi kontrol. Yang pertama ini sebagai penghukum. Kalau penghukum mah tahu ya. Kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, langsung hukum gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Ada juga sebagai teman. Nah, ini mungkin lebih akrab gitu ya dengan siswa. Atau sebagai pemantau. Nah, berarti kita nih, siswa ini nih sesuai nggak dengan aturan gitu ya. Atau yang terakhir sebagai manajer. Nah, yang terbaik dari 5 posisi kontrol ini adalah sebagai manajer, karena di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, tadi kan sudah ada tuh tentang restitusi. Kita membantu anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dan di sini ada tahapan-tahapannya, namanya segitiga restitusi. Jadi di sini guru posisinya sebagai manajer yang membantu siswa untuk menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, tujuan dari tahapan segitiga restitusi ini menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog. Nah, sebenarnya kita tuh ngobrol dengan siswa supaya siswa itu bisa menemukan penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. Nah, ini tahapan-tahapannya yang tadi sudah dibahas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita itu tidak menjudge atau menyalahkan murid ketika dia melakukan kesalahan. Karena setiap orang itu pernah berbuat salah. Dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses dan tidak mengkritik muridnya sedang mengalami identitas gagal. Jadi kita tidak menjudge dan tidak menyalahkan. Nah, tahapan kedua ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi dalam tahapan validasi tindakan yang salah ini kita mencoba mencari tahu kira-kira kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kemudian bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Gitu. Dan pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan pun tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, ini tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Nah, jadi dalam tahapan menanyakan keyakinan ini kita bertanya pada siswa gitu, apakah sesuai nggak apa yang kamu lakukan, apakah sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini? Seperti itu. Nah, jadi saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap memainkan keyakinannya dengan tindakan yang sangat. Jadi sesuai tidak, harusnya seperti apa? Jadi solusinya seperti apa supaya kesalahan tidak terulang lagi? Ibu, untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana tahapan segitiga restitusi ini diterapkan, mari kita simak video berikut ini. Nah, dalam video ini saya akan mengulas 2 kasus yang terjadi di sekolah dan mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus tersebut. Kasus yang pertama, Kori sering datang terlambat ke sekolah. Guru piket mengadukan bahwa siswa Kori beberapa kali terlambat datang dengan alasan terlambat bangun. Beberapa guru mata pelajaran pun mengadukan bahwa Kori sering datang terlambat sehingga tertinggal di mata pelajarannya. Berikut ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi untuk menghadapi kasus Kori. Oke, selamat pagi Kori. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Kenapa kamu datang terlambat? Saya bangun kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Soalnya saya baru tidur Jam 3? Apa yang kamu lakukan sampai kamu baru tidur jam 3? saya main game. Oh, Ibu paham. Setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan ya. Dan Ibu yakin kalau Kori itu bisa memperbaikinya. Kalau menurut Kori, apakah kebiasaan Kori itu baik? Tidak main game itu sampai pagi. Jadi sering dan telat ke sekolah. Saya juga jadi nganggur saya. Bagus kalau Kori udah paham. Ibu mengerti. Pasti Kori suka banget main game ya? Iya bu, saya suka banget main. Ya, Ibu paham itu. Dan Ibu juga menghargai karena Kori itu masih berusaha untuk datang ke sekolah. Walaupun masih mengantuk, baru tidur jam 3. Tapi bisa tidak kalau Kori memperbaiki ini supaya nanti ke depannya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Iya bu, saya bisa memperbaiki. Kori tahu kan peraturan di sekolah kita itu masuk jam berapa? Ya bu, saya harus masuk jam 7 pagi. Iya, bagus. Lalu bagaimana caranya supaya Kori tidak terlambat lagi? Saya tidak boleh begadang bu, supaya tidak bangun kesiangan. Ya, betul. Kira-kira jam berapa idealnya kamu tidur di malam hari? Mungkin kira-kira jam 10. Oke. Lalu bagaimana dengan hobi main game kamu? Mungkin saya harus mengatur waktu bermain supaya tidak mengganggu waktu belajar di sekolah. Ya, itu bagus, betul. Manfaat apa yang kamu dapat kalau kamu bisa mengatur waktu kamu? Saya tidak bangun kesiangan lagi, terus bisa fokus belajar di kelas dan tidak ngantuk lagi. Ya, bagus. Sorry ya. Ibu yakin kamu bisa melakukannya dan bisa berubah menjadi lebih baik. Ya, Bu. Oke, terima kasih Kori. Silakan kembali ke kelas. Kasus yang kedua, Zalfa sering bermain gadget ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Berdasarkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran yang mengajar di kelas pun mengatakan bahwa Zalfa sering menggunakan HP, main TikTok, dan live Instagram saat pelajaran sedang berlangsung. Nah, berikut ini adalah segitiga restitusi yang digunakan oleh guru ketika menghadapi kasus Zalfa. Oke, selamat pagi Zalfa. Sehat Zalfa? Ini Zalfa. Ibu dengar kamu tuh sering main HP ya saat pelajaran sedang berlangsung. Apa itu benar? Iya. Kenapa kamu sibuk main HP pada saat guru sedang menjelaskan? Ya Bu, soalnya saya suka posisinya kan saya kan ingin jadi konten kreator. Saya juga suka bikin konten-konten di medsos seperti di YouTube, TikTok, dan Instagram. Selain itu saya juga kan admin sosmed. Ibu tahu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu ya, dan hobi kamu itu yang suka bikin konten itu sesuatu yang menyenangkan ya, dan sekarang ini juga banyak orang yang bahkan mendapat keuntungan dari membuat konten. Ya Bu, makanya saya suka buat konten. Ibu paham akan hal itu.
Tapi menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Menghargai guru yang sedang menjelaskan. Ya, bagus kalau kamu sudah menyadarinya. Lalu bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta maaf. Bagus Sinta. Lalu apalagi yang akan kamu lakukan ke depannya agar kamu bisa menjalankan keyakinan kelas kita? Saya tidak membuat organisasi pelajaran di kampus. Betul Sinta. Kalau kamu suka membuat konten itu bagus, asalkan tidak pada saat guru sedang menjelaskan atau saat pembelajaran sedang berlangsung. Silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Nah ini mungkin salah satu contohnya ya, tapi nggak ada suaranya. Ini hanya simulasi, jadi ini menstabilkan identitas. Kasusnya ini terlambat, gitu, sering terlambat. Kita tanya dulu kenapa kamu sering terlambat? Oh katanya sering main game sampai larut malam. Gitu. Jadi bangunnya telat sehingga ke sekolahnya itu telat. Gitu. Nah tahapan selanjutnya tuh validasi tindakan yang salah. Kita memahami bahwa oh berarti dia itu ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, senang main game. Nah kita tekankan oke, setiap orang pernah berbuat salah dan kamu melakukan itu karena ingin memenuhi kebutuhan fun gitu kan, kesenangan. Nah, ini ya yang validasi tindakan yang salah. Nah, ini tahapan yang selanjutnya. Mana ya? Nah, yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan lagi. Udah tahu kan, misalnya sudah tahu kan kita itu masuk jam berapa ke sekolah. Udah tahu jam 7. Nah, kemudian bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya supaya besok-besok tidak terlambat lagi. Nah, dari sini anaknya sendiri yang menjawab, ya Bu, berarti saya harus tidurnya lebih awal, jangan begadang. Bisa nggak main game? Bisa, tapi harus diatur waktunya. Dari situ siswa itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu kurang lebih. Nah, dan yang terakhir mungkin ya, ini hal yang terpenting dalam penerapan budaya positif di sini adalah guru memberikan teladan kepada siswa dalam menerapkan budaya positif di sekolah, karena guru itu digugu dan ditiru. Siswa akan meniru apa yang dilakukan oleh guru. Selain itu juga berkomunikasi dengan orang tua untuk menerapkan budaya positif juga di rumah, karena pendidikan itu berlangsung bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Jadi di sekolah dengan di rumah itu harus sama gitu ya, nilai-nilai yang diterapkan. Nah, sehingga nilai-nilai kebajikan ini dapat tertanam dalam diri siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai budaya positif di sekolah? Atau ada yang kurang jelas atau apa? Ya, silakan Bu Linda. Oke, untuk yang restitusi ini, apakah bisa diterapkan untuk setiap kasus gitu? Misalkan kan kalau terlambat kan itu bisa karena oh ya ini kamu bangunnya gini-gini. Kalau misalkan bullying misalkan atau apa gitu kasus lain itu masih tetap bisa diterapkan penggunaan segitiga restitusi ini. Bisa. Tapi yang pasti kalau ini per orang ya. Jadi kita tuh ngobrolnya individu gitu. Misalnya di kelas kita nih, wali kelas kan misalnya ada siswa yang bermasalah apa nih, kita panggil, kita ngobrol, kita ajak berdialog. Tapi mungkin kalau untuk yang terlambat sampai 20 orang ini nggak bisa juga ya. Jadi kan tadi ada hukuman, ada konsekuensi atau restitusi. Nah, tergantung mana yang lebih tepat sesuai situasi dan kondisi. Jadi penggunaan hukuman juga masih Bisa aja tergantung sikon gitu. Mungkin hukumannya sekalian dulu. Karena misalnya gini, terlambat nih ada 25 orang, nggak mungkin kita restitusi satu persatu gitu kan. Guru piketnya ada berapa orang. Nah, untuk restitusi ini untuk siswa yang punya masalah nih, apa nih misalnya sering bolos kita panggil. Dan itu berdialognya secara individu. Kalau 25 orang satu-satu. Nah, mungkin itu kalau misalnya sampai 25 orang terlambat, mungkin bisa kita serahkan ke wali kelasnya nih, misalnya nih. Piket kan ya untuk merestitusi
restitusi. Mungkin kalau penanganan di piket kan hanya pada saat itu gitu ya. Kemudian piketnya nanti melaporkan ke wali kelas, nih siswa ini nih kelas ini sering terlambat nih. Nah nanti kita serahkan ke wali kelasnya, silakan wali kelas yang menerapkan restitusi ini. Kalau di piket nggak bisa tuh 25 orang dalam waktu yang sama. Berarti masih bisa ya hukuman konsekuensi. Bisa, cuman yang paling terbaik itu sebenarnya restitusi. Mungkin dalam jangka pendek ya bisa mendisiplinkan gitu kan. Karena tadi kan menurut teori motivasi kan kenapa siswa itu datang tepat waktu, mungkin juga karena takut dihukum gitu. Berarti kan sebenarnya masih bisa juga dipakai tuh ya, cuman yang paling efektif mungkin yang restitusi ini. Jadi siswa itu nantinya nggak telat lagi, atau mungkin dia yang tadi kan kesiangan gara-gara main game. Nah nanti dia membatasi waktu untuk main gamenya itu bukan karena disuruh sama orang tua, tapi sudah timbul kesadaran dari dalam dirinya. Oh ya, nanti kalau saya main game sampai pagi, besok telat lagi nih. Jadi lebih ke menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa, karena kan disiplin positif itu munculnya dari dalam diri, motivasi intrinsik. Jadi tolak ukurnya kalau siswa sudah oh iya saya merasa salah gitu, dia sudah ada oh iya saya harus gini, itu berarti sudah dianggap berhasil. Ya. Nah nanti apakah berhasil atau enggak dilihat apakah dia mengulangi atau enggak gitu. Nanti di restitusi lagi. Terus aja. Tahapannya terus aja gitu. Pokoknya mah harus sabar. Gitu. Atau mungkin ada treatment khusus. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Udah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kehadiran dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata modul 1.4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.